Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Sandra Hidayat kembali hadir menjumpai Anda dalam program yang berbeda dan luar biasa, yaitu Ngopi Bebas, Ngobrol Pintar bersama Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan spesial tentunya sahabat Bawaslu, karena di edisi kali ini saya hadir tentunya akan memandu perbincangan dengan teman-teman di Bawaslu di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Nah, menarik sekali. Untuk itu pada edisi kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting sekali, yaitu terkait dengan pengawasan dalam melindungi hak pilih. Nah, tentu ini menjadi penting karena mengapa? Kita tahu bahwasanya tahun-tahun akan datang kita akan menghadapi tahun-tahun politik, yaitu pemilu tahun 2024 yang sangat besar nantinya. Untuk itu hari ini kita akan langsung saja berbincang dengan dua narasumber spesial kita pada hari ini. Dan tentunya program kita adalah Ngopi Bebas, yaitu ngobrol pintar bersama Bawaslu. Tentunya bersama rakyat kita awasi pemilu, dan bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Dan langsung saja sahabat Bawaslu, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di studio di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Nora Agustin SEMM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Cerah ya Bu ya, semangat pagi tentunya luar biasa. Dan selain Bu Nora, sahabat Bawaslu, kita juga akan berbincang dengan narasumber spesial, yaitu Pak Edison selaku anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan baik. Karena sekarang penting untuk sehat ya Pak ya, apalagi di masa sekarang. Ya tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh ya sahabat Bawaslu. Nah, perlu kami informasikan juga sahabat Bawaslu bahwasanya Ibu Nora ini selaku dari KPU ya Ibu ya, dan selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi mau dikonfirmasi Bu, takutnya salah sebut nanti informasi kepada para sahabat Bawaslu. Dan juga Pak Edison ini selaku anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah ya Pak ya. Nah, jadi ini pemirsa dan juga sahabat Bawaslu lengkap, ada Pak Edi dari Bawaslu dan juga Ibu Nora dari KPU, dan kita akan gali informasi sedalam mungkin terkait dengan pengawasan hak pilih ataupun pengawasan dalam melindungi hak pilih warga di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Mungkin langsung aja nih. Yang pertama mungkin saya ingin langsung memberikan beberapa pertanyaan ke Bu Nora dulu. Ya. Oke, ini lumayan banyak, apa-apa Ibu ya. Baik, yang pertama terkait dengan kita tahu nih Bu, tahun yang akan datang ini bakal ada tahun pemilu yang luar biasa 2024. Nah, sejauh ini teman-teman di KPU seperti apa persiapannya Bu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU, khusus KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, pasca dibukanya tahapan di 14 Juni 2021 kemarin, yang sudah kita launching mengundang Bawaslu dan stakeholder terkait. Baik. Maka cut-off pertama yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Tengah adalah persiapan verifikasi partai politik peserta pemilu di tanggal 29 Juli 2022. Baik. Kemudian nanti tahapan kedua kita akan memasuki proses pemutahiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih di 14 Oktober 2022. Baik. Nah, jadi sudah banyak proses dilaksanakan. Ini ya, agenda terdekat yang akan kita laksanakan 30 bulan di tahapan menjelang nanti pemilu di Februari 2024. 2024. Ya, jadi capek nggak Bu? Oh ya, kalau capek itu sudah biasa. Sudah biasa. Untuk menjadi penyelenggara pemilu, bahwa hal-hal seperti ini adalah integritas yang harus dijalankan, khususnya jajaran KPU ke bawah seperti itu. Baik, nah jadi itu ya sahabat Bawaslu, banyak sekali tentunya persiapan yang dilakukan, baik itu dari teman-teman KPU dan juga Bawaslu di Kabupaten Bengkulu Tengah ini demi terselenggaranya pemilihan tahun 2024 tentunya yang adil ya, dan juga diawasi oleh masyarakat. Baik, dan terkait dengan data ataupun mungkin data masyarakat atau warga sekitar. Jadi ada beberapa informasi nih Bu yang datang kadang-kadang lalu lalang seperti itu ya, mengatakan takut nih mereka memberikan data kepada, apakah itu nanti teman-teman yang datang ke rumah door to door meminta data, mereka takut disalahgunakan. Nah, dalam hal ini sejauh mana teman-teman di KPU ataupun Bawaslu ini membuat tindakan atau pencegahan agar tidak disalahgunakan data pribadi. Iya. Untuk pelindungan data pribadi ini tentunya sudah diatur
dalam Baik. undang-undang bahwa KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih harus melindungi data pribadi. Dan ini sudah dipahami, artinya antara KPU dan Bawaslu Bengkulu Tengah itu sudah satu pemahaman. Dalam setiap proses pemutakhiran data pemilih, KPU tidak membuka data secara utuh, tidak memberikan data secara Baik. utuh kepada kawan-kawan Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan integritas untuk melindungi data pemilih ini sudah KPU buktikan, khususnya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Kami dalam 2 tahapan di periode saya, di pemilu dan di pilkada kemarin 2020 tidak ada kebocoran data, terkhusus Baik. data DPT untuk Bengkulu Tengah khususnya. Tidak terjadi kebocoran nih Bu Ya, ya? alhamdulillah hingga Baik. jajaran ke bawah tidak ada terjadi kebocoran data. Untuk mengantisipasi itu, kami menjawab kekhawatiran masyarakat dengan benar-benar menjaga data ini. Artinya data proses pemutakhiran data nanti yang di faktual yang diminta oleh masyarakat itu pada saat coklit. Baik. Artinya ketika door to door ada jajaran KPU yang melakukan proses pemutakhiran data Baik. untuk mensinkronkan data pemilih ini yang akan ditetapkan nanti menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Baik. Dalam hal ini kami menjaga agar data ini tidak bocor adalah kami memang melakukan pengawasan internal. Artinya yang mengolah data ini benar-benar dari tim data KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Baik. operator data Kabupaten Bengkulu Tengah, dan data ini tidak kami turunkan ke Tidak jajaran diturunkan. ke bawah seperti itu. Baik, berarti kalau terkait dengan takut disalahgunakan Iya. kemungkinan tidak terjadi ya Bu Iya, ya? Tidak dalam terjadi. proses pengolahan data memang diambil alih oleh operator Sidali dan admin Sidali KPU Baik. Kabupaten Bengkulu Tengah. Seperti Baik, itu. nah jadi itu sahabat Bawaslu. Jadi jangan sampai takut nih, takut disalahgunakan data-data yang diberikan kepada teman-teman KPU ataupun Bawaslu nanti. Jadi jangan takut karena ini untuk kebutuhan terselenggaranya pemilu yang akan datang seperti itu ya. Baik, nah kemudian saya ingin ke Pak Edi lagi nih, ya ke Pak Edi. Ini ada juga beberapa pertanyaan untuk Pak Edi tentunya. Yang pertama terkait dengan pemutakhiran data. Nah ini tentu juga ada hubungannya nih dengan teman-teman di Bawaslu. Kalau boleh dijelaskan Pak Edi, kenapa sih Pak pemutakhiran data itu perlu dilakukan terus-menerus seperti itu? Oke, siap ya. Begini ya, soal data pilih itu merupakan salah satu unsur dari bisa diselenggarakannya sebuah pemilihan atau sebuah pemilu. Baik. Ya, di antaranya adalah daftar mata pilih. Nah, daftar mata pilih ini itu akan merupakan yang akan menjadi perebutan dari peserta pemilu itu sendiri. Oke. Untuk dapat mencapai tujuannya, menangkan bisa menang dalam sebuah pemilihan atau sebuah pemilu. Nah, DPT ini sebelum jadi DPT kan ada runut-runutnya ya, betul. ya. Ada Nah, proses. sekarang dari Bawaslu, dari KPU sendiri, dari jajaran KPU itu mereka melakukan semacam pemutakhiran data pemilih Betul. berkelanjutan. Ya. Baik. Karena itu Undang-Undang ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 204 di pasal 204 ayat 1. ayat 1 yang menyatakan bahwa KPU harus Melakukan pemutahiran data data pemilih pemilih secara berkelanjutan. Baik. Tujuannya apa? Supaya bisa didapatkan daftar mata pilih yang benar-benar valid. Nah, di mana peran pengawasan di sini juga. Baik. Setelah mereka melakukan data pemutahiran data pemilih berkelanjutan, mereka juga menyampaikan ke kami setelah diplenokan Iya, plenokan salinan. per triwulan ya. Per triwulan. Per triwulan sampai ke kami. Nah, kami pelajari dari jajaran Bawaslu, kita Oke. pelajari dari data mata pilih ini. Kemudian kita cek juga dari unsur-unsur data pilih tersebut. Kemudian kita lakukan semacam uji petik. Oke, ada uji petiknya ya Pak ya? Uji petik secara keseluruhan. Baik. Yang kita pilih dari keterwakilan. Misalnya adanya di data pilih itu ada penduduk yang keluar atau penduduk yang masuk ke daerah kita, Bengkulu Tengah, dan Baik. penduduk yang meninggal dunia. Kemudian perubahan status dari TNI, Polri, maksudnya tadinya penduduk masyarakat biasa yang punya hak pilih, tetapi dia berubah status menjadi TNI Polri ataupun sebaliknya dia Baik. pensiun, Ha-ha. sehingga dia bisa menjadi pemilih aktif. Ya, Baik. sehingga kita lakukan uji petik, dan hasil uji petik itu kalau ada temuan kita rekomkan ke KPU. dan Baik. kita tindak lanjuti. Oke, jadi ini tentu banyak sekali manfaat daripada pemutakhiran data tersebut ya Pak ya. Nah, kemudian terkait dengan
koordinasi. Nah, sejauh ini mungkin ini ada nih Pak Edi ini dari Bawaslu dan juga Bu Nora dari KPU. Sejauh ini Pak, seperti apa koordinasi antara KPU dan Bawaslu di Bengkulu Tengah ini? Apakah ada kendala atau apakah lancar-lancar saja? Seperti apa? Kita dulu atau Bu Nora? Pak Edi dulu boleh nih. Oke. Ya. Jadi kalau sampai saat ini berdasarkan yang sudah kita tergabung di Bawaslu saat ini, kemudian KPU juga sebagai mitra kita dalam penyelenggaraan pemilu yang sudah kita laksanakan kemarin dari 2019 untuk Pilpres, ya, kemudian kemarin di pilkada terakhir, ya, alhamdulillah kita bisa saling koordinasi, saling menghargai dan paham dengan tugas tupoksi masing-masing dari sebuah lembaga. Baik. Ya, KPU sendiri secara aktif melakukan koordinasi ke kita setelah adanya penetapan DPTB berkelanjutan mereka per triwulan. Mereka menyerahkan DPTB dan bercerita bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan DPTB, kemudian apa kira-kira masukan dari Bawaslu terhadap DPTB itu sendiri, bagaimana ke depannya. Dan juga dari kita terkadang juga ikut langsung ke sana. Terkadang kita sendiri dari komisioner, terkadang juga dari staf kita juga ikut dalam diberi kepercayaan untuk melihat mereka memasukkan, menginput data-data DPTB tersebut dalam men-TMS-kan maupun MS-kan yang ada di sistem informasi data pemilih yang ada di tabel yang ada di KPU. Kemudian kita juga sama-sama sering koordinasi ke Dinas Dukcapil dan stakeholder terkait. Dinas Dukcapil kita juga bisa bekerja sama dengan baik. Itu kita lakukan. Jadi koordinasi sampai saat ini alhamdulillah terjalin dengan baik. Ya, jadi saling menghargai lembaga. Baik. Jadi tidak ada mesti harus KPU duluan ataupun KPU duluan atau Bawaslu duluan, tapi kami saling sikon yang mana yang perlu saat itu. Baik, tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi itu ya sahabat Bawaslu. Jadi memang sejauh ini dan kita harapkan kedepannya juga terus terjalin ya hubungan atau koordinasi antara Bawaslu dan KPU ini semoga berjalan dengan lancar terus hendaknya. Nah, saya ingin ke Ibu Nora nih terkait dengan koordinasi ini, seberapa besar sih Bu pengaruh koordinasi ini dalam penyusunan daftar pemilih nantinya? Ya, artinya seperti ini. Dalam proses seluruh tahapan sesungguhnya bukan hanya DPT tapi ini terkhusus untuk daftar pemilih, artinya jika tidak ada sinergi yang baik antara KPU dan Bawaslu maka tidak akan terwujud DPT yang akurat, valid dan berintegritas data yang kita hasilkan. Jika tidak ada sinergi, tidak ada koordinasi, maka akan terjadi benturan antara kepentingan KPU dalam proses memutakhirkan data dan kepentingan Bawaslu dalam proses pengawasan. Nah, kami membangun sinergisitas itu dengan keterbukaan data yang tetap dalam proses melindungi data pilih ini sangat intens ya. Jika tidak terjadi komunikasi dan sinergi yang baik, maka tidak akan juga KPU bisa menghasilkan data yang valid. Jadi tidak bisa sesungguhnya penyelenggara pemilu itu jalan sendiri-sendiri. Tidak bisa sesungguhnya KPU atau Bawaslu itu mencari panggung sendiri-sendiri dalam proses seluruh tahapan pemilu, terkhusus daftar tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Kami di jajaran KPU pun tidak bisa sesungguhnya melengkapi data-data terkhusus nanti ketika hari H jika tidak ada komunikasi yang baik dengan jajaran Bawaslu dan bawahnya. Itu sudah kami buktikan pada pemilu 2019 terkaitan antara sinergisitas ini. Di 2019 itu KPU provinsi, KPU RI itu meminta data pemilih, data pemilih DPK. DPK ini adalah data pemilih yang menggunakan EKTP. Ketika hari H ya. Ketika hari H pada saat pemungutan suara mereka ini menggunakan EKTP. Nah, pada saat itu KPU Bengkulu Tengah tidak memiliki seluruh data ini di jajaran KPPS. Tetapi alhamdulillah kami bisa melengkapi data ini berkat dari bantuan kawan-kawan Bawaslu dan jajarannya, pengawas TPS. Artinya jika tidak ada sinergi, tidak ada komunikasi yang baik yang dibangun dua lembaga ini, maka kami tidak akan bisa menghasilkan data yang valid. Ya, data yang akurat sesuai dengan permintaan publik seperti itu. Jadi sangat penting komunikasi dan sinergi yang dibangun antara KPU dan Bawaslu, karena dua lembaga inilah sesungguhnya memiliki ruh yang sama untuk mensukseskan pemilu pilkada terkhusus untuk Kabupaten Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah ini. Nah, jadi itu ya sahabat Bawaslu. Jadi sejauh ini tentunya
terjalin dengan baik koordinasi, dan juga tentunya KPU dan juga Bawaslu menjalankan tugasnya masing-masing. Dan tentunya tadi diinformasikan juga yang ditakuti oleh masyarakat itu sering disalahgunakannya data yang diberikan. Ternyata alhamdulillah kemarin tidak satupun ada kebocoran ya Bu ya. Alhamdulillah untuk Bengkulu Tengah di pemilu dan pilkada kemarin kita tidak ada kebocoran data. Baik. Ya Pak Edi. Dan tentu itu juga salah satu tentunya faktor ataupun mungkin kegiatan digelarkan oleh Bawaslu yang terus mengawas ya Pak ya, mengawas agar data-data tersebut tentunya tetap terekap dengan baik oleh tim KPU. Baik, kemudian terkait dengan keterbukaan informasi publik nih Bu Nora. Ini mungkin ada juga orang yang bertanya, gimana nih Bu, misalnya saya ingin mau minta informasi, saya udah terdaftar di DPT apa belum? Nah gitu, itu gimana caranya Bu untuk mendapat informasi itu? Ini menarik. Sesuai dengan PKPU 5 tahun 2001 tentang basis elektronik, bahwa saat ini KPU RI beserta jajaran bawah sudah meluncurkan super apps, super aplikasi Lindungi Hakmu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan publik, trust publik, untuk meningkatkan trust publik bahwa bagaimana caranya kami bisa langsung mengakses data kami, apakah kami sudah terdata atau belum. Maka melalui aplikasi ini, aplikasi Lindungi Hakmu, yang bisa di-download semua orang melalui Play Store di Android-nya masing-masing. Dari aplikasi Lindungi Hakmu ini seluruh orang bisa langsung mengakses mereka sudah terdata atau belum dalam DPT, nanti sampai ke TPS mereka terdata pun nanti keluar di situ. Artinya setiap orang tuh bisa memastikan apakah saya sudah terdata atau belum, atau bisa memastikan nanti saya terdata di TPS mana melalui aplikasi Lindungi Hakmu ini. Seperti itu. Dari itu apakah sudah dirilis aplikasi sudah, itu? Kita sudah launching kemarin di awal Januari 2022 dan sekarang dalam proses gencar-gencarnya KPU diminta untuk mensosialisasikan aplikasi Lindungi Hakmu ini. Nah, dan aplikasi Lindungi Hakmu ini juga bersinergi dengan kawan-kawan Bawaslu. Di Bawaslu. Ya, artinya ini bukan hanya bisa diakses oleh KPU, tetapi juga bisa diakses oleh kawan-kawan Bawaslu dan nanti ada kawan-kawan partai politik terkait keterbukaan informasi publik. Baik. Jadi memang aplikasi tersebut diperuntukkan agar informasi tersebut dapat diakses ya Bu ya. Jadi setiap masyarakat bisa menjangkau akses keterbukaan informasi publik ini dengan lebih dekat. Lebih dekat. Jadi tidak ada alasan lagi mereka untuk datang ke kantor KPU. Jika mereka tidak ada waktu, terkendala jarak yang jauh seperti itu. Baik. Nah, jadi itu ya sahabat Bawaslu, penting sekali bahwasanya memang sudah diluncurkan aplikasi ya Bu ya. Lindungi Hakmu tadi, karena itu juga menjadi salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat sudah terdaftar apa belum, dan nanti bisa melapor juga. Iya, dan bisa melapor juga. Jadi jika juga ada aduan masyarakat juga. Iya, aduan masyarakat. Jika ada keluarga mereka yang TMS, atau bisa mendaftar menjadi pemilih baru melalui aplikasi tersebut. Mungkin yang baru pindah atau apa bisa tuh ya sahabat Bawaslu. Nah, jadi juga tadi ini juga menjadi hal yang sangat penting sekali bagi teman-teman Bawaslu ya Pak ya, karena bisa juga menerima aduan tadi dari masyarakat di aplikasi ini. Jadi jangan khawatir ya. Jadi misalnya kalau jauh nih dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, bisa langsung adukan saja, atau mungkin mau tanya-tanya, atau mungkin mau lihat daftar pemilih tetap tadi di aplikasi tersebut. Nah, menarik sekali ya sahabat Bawaslu. Nah, kita akan masih menggali informasi lebih dalam lagi sahabat Bawaslu terkait dengan tema kita hari ini, yaitu terkait dengan pengawasan dalam melindungi hak pilih. Baik, saya ingin ke Pak Edi nih lanjutnya. Tadi kita sudah bahas masalah aplikasi nih Pak. Tadi kan ada aplikasi tersebut diinformasikan bahwasanya bisa nih teman-teman cek DPT-nya, terus nanti bakal memilih di mana seperti itu. Nah, mungkin ada penjelasan lagi nggak Pak terkait dengan aplikasi ini? Oh ya, terima kasih ya. Jadi gini ya, untuk aplikasi sendiri itu merupakan produk dari KPU ya. Baik. Produk KPU ya. Aplikasi. Produk dari Bawaslu. Tetapi kan ini sudah bentuk satu usaha untuk mempermudah, dalam hal memperoleh DPT yang sangat valid. Kenapa? Masyarakat secara umum bisa mengecek mereka secara langsung via online, via aplikasi. Jadi tanpa mereka harus datang langsung ke KPU. Betul. Ya. Karena terkadang masyarakat sendiri tidak punya waktu atau kesempatan bisa ke KPU. Nah, alhamdulillah mereka bisa cek lewat aplikasi, dan aplikasi sendiri juga tetap terlindungi. Kenapa? Tetap terlindungi. Tetap terlindungi. Karena kemarin kita juga pada saat kemarin sama-sama menyaksikan peluncuran tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU. Kita sama-sama menyaksikan di aula KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemarin kita sama-sama cek juga kemarin. Pada rapor
DPTB terakhir ya. Iya, di bulan untuk Juni. memberikan pemahaman kepada partai politik dan kemarin juga diundang. Jadi mereka sama bisa mengecek, tetapi tetap terlindungi. Kenapa? Tetap terlindungi. Karena Bawaslu sudah mengecek, semua orang bisa mengecek sana, tetapi hanya bisa mengecek data pribadi masing-masing. Data pribadi masing-masing. Karena bisa masuk langsung dalam untuk mengecek di mana dia terdaftar atau belum, Baik. menggunakan data NIK masing-masing. NIK Jadi hanya masing-masing. bisa masuk lewat NIK masing-masing. Setelah kita Baik. masukkan kode NIK kita masing-masing, Mm-mm. nomor NIK akan keluar data secara urut. Kemarin saya sudah cek juga. Wah. Saya juga terdaftar di TPS 1 Baik. di Desa Tagajambuan. Anda sudah terdaftar dan beberapa orang yang kita cek juga bisa termasuk dari anggota Bawaslu kita Pak Medianto bisa keluar. Jadi menggunakan data masing-masing. Jadi masyarakat tidak khawatir dengan adanya takut salah guna. Baik. Jadi bisa langsung cek masing-masing di aplikasi tersebut. Baik, ini gercep banget ya sahabat Bawaslu, ini langsung nih dari tim Bawaslu ngecek coba langsung aplikasinya, terus dicoba hanya bisa masuk menggunakan nick masing-masing orang atau yang bakal memilih nanti ya Pak ya. Jadi tidak bisa kita ingin melihat data orang lain atau mungkin tetangga kita gitu ya. Nggak bisa. Jadi sahabat Bawaslu tenang saja karena data tersebut tentunya aman dan juga terlindungi dengan aplikasi Lindungi Hakmu. Baik itu ya. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Nora terkait dengan pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan ad hoc KPU nih dan juga Jajaran ad hoc ad hoc. di Bawaslu ya, jajaran ad hoc. Ini sejauh ini bagaimana sinergitas yang ada antara ad hoc di KPU dan juga di Bawaslu untuk mendapatkan daftar pemilih yang valid di lapangan? Ya, terkait ad hoc, mereka akan bekerja sama nanti terkhusus dalam tahapan-tahapan pasca mereka direkrut. Baik. Ketika kami melakukan rekrutmen tenaga ad hoc, PPK, PPS, begitu juga dengan jajaran Bawaslu, Panwascam, dan pengawas tingkat desa. Baik. Artinya mereka ini yang lebih melakukan teknis-teknis di lapangan. Untuk membangun sinergisitas memang harus dimulai dari atas. Jadi atasan dari KPU dan Bawaslu ini kami memberikan contoh kepada jajaran kami bagaimana kami bersinergi dengan baik, bagaimana kami menjalin komunikasi dengan baik antara KPU, Bawaslu, dan ini juga yang kami arahkan kepada jajaran ke bawah dalam hal proses pemutahiran data. Artinya ketika dalam proses pemutahiran data, PPK, PPS ini melakukan faktual data. Jajaran Bawaslu, Panwascam, pengawas desa ini melakukan dalam proses pengawasannya. Baik. Apakah jajaran KPU itu bekerja dengan semestinya atau tidak? Apakah ada pelanggaran atau tidak? Nah, kami tekankan kepada jajaran kami bahwa Bawaslu bukan mencari kesalahan, tapi dalam hal ini lebih dalam proses membangun integritas jajaran PPK dan PPS kami. Ketika masukan yang mereka berikan pun kami tanamkan untuk menjadikan ini dasar kinerja kita menjadi lebih baik. Betul. Masukan menjadi lebih baik agar data nanti yang kita hasilkan ini akurat dan valid. Betul. Artinya ketika sudah ditanamkan seperti itu dengan jajaran kita ke bawah dan sudah diberikan kita di jajaran atas memberikan contoh komunikasi dan sinergi yang baik, maka alhamdulillah di pemilu dan pilkada kemarin tidak ada benturan antara penyelenggara pemilu di tingkat bawah dan penyelenggara Bawaslu di tingkat bawah. Artinya sinergi mereka alhamdulillah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Ya, Nah, seperti itu. jadi itu ya sahabat Bawaslu juga informasi penting nih. Jadi jajaran ad hoc pun juga berjalan dengan baik, sinergitasnya, Iya. koordinasinya baik di Bawaslu dan juga di KPU demi terselenggaranya pemilu yang tentunya berintegritas ya, Iya. Bu, yang juga terselenggara dengan baik. Nah, sekarang saya ke Pak Edi nih terkait dengan ini terkait pencoklitan nih Pak. Nah, ini menarik. Gimana ataupun mungkin apa yang akan dilakukan nih Pak ketika saat proses pencoklitan masyarakat yang telah terdaftar atau mungkin merupakan warga setempat secara administrasi tapi tidak ada di rumah nih, padahal teman-teman sudah terjun ke lapangan door to door. Nah, jadi untuk hal ini masyarakat, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu ini saat proses pencoklitan nanti? Gitu ya. Jadi dalam suatu proses pencoklitan itu sudah lazim kita gunakan sistem door to door. Ini yang dilakukan sebenarnya oleh jajaran KPU, KPU petugas yang Oke, patroli. petugas, yang baik. melakukan, yang diawasi oleh jajaran kami tidak ada hoax. Baik. Jadi untuk yang door to door ini kita tetap akan memastikan bahwa orang itu bisa ditemui kan sampai hari H itu ya. Meskipun pertama datang belum ketemu ya Pak ya? Ya, tetap diusahakan karena kita kan punya jajaran sendiri di tingkat desa. Baik. Sampai ke tingkat desa, pengawas tingkat desa ada sehingga nanti jajaran tingkat TPS. Nah, ini tingkat desa dulu yang berfungsi kan.
karena dia berlokasi di desa tersebut kan. Betul. Nah, orang yang belum diketemukan ini itu kami tetap merekomendasikan untuk tidak dulu dicoret karena Ya. untuk melakukan pencoretan dari sebuah mata pilih itu harus ada bukti secara administrasi. Apakah dia meninggal atau meninggal, ada bukti surat kematian dari pihak yang yang berhak mengeluarkan. Baik. Kemudian kalau dia memang pindah keluar, dia harus dari surat pindah keluar registrasi dari Dukcapil atau pindah masuk. Nah, orang yang tidak ditemukan berarti kan kita tidak tahu posisinya di mana sekarang. Betul. Dia masih terdaftar di DPT kita secara penduduk masyarakat administrasi. Jadi tidak bisa kita secara serta-merta untuk dicoret. Tapi kita tetap melindungi hak pilih tersebut, yaitu kita lakukan dalam hal pengawasan. Ya. Kembali kita tetap menunggu apakah orang itu kembali atau dia tetap mungkin dia lagi berkebun, betul. ya kan? Atau mungkin dia lagi merantau. Jadi kalau kita coret, tahu-taunya dia kembali. Sedangkan dia sendiri tidak terdaftar di DPT lain. Karena kalau memang terdaftar di DPT lain, ya itu pasti akan timbul nanti DPT ganda, akan nyambung antar kabupatennya. Ya. Baik. Jadi tidak akan dicoret, ya itu yang akan dilakukan oleh pengawasan agar tidak dilakukan pencoretan terlebih dahulu sebelum ada bukti secara administrasi yang nyata. Baik, jadi walaupun belum ditemukan secara door to door, mau tidak mau datang lagi ya Pak untuk memastikan. Harus datang, dan jikalau memang ternyata warga tersebut sudah pindah ataupun mungkin sudah meninggal dunia, harus ada bukti administrasi ya Pak, akta kematian ataupun mungkin surat pindah ya dari Dukcapil tentunya. Jadi itu ya sahabat Bawaslu, penting sekali tentu. Ini juga informasi baru nih untuk kita yang mungkin belum tahu nih, ini kenapa datang terus ke rumah gitu ya Pak ya, pas lagi nggak di rumah malah datang terus nih tim. Ternyata untuk pencoklitan tadi ya Pak, untuk mencocokkan data tersebut. Jadi jangan sungkan memberikan data-data kepada teman-teman yang bakal turun ke lapangan untuk door to door di rumah warga tentunya. Baik, nah sekarang saya ingin ke Ibu Nora nih terkait dengan DPT tadi. Nah misalnya nih Bu, setelah ditetapkan sebagai DPT, dari hasil pengawasan Bawaslu, jika masih ditemukannya ada pemilih yang memenuhi syarat, tapi belum terdaftar dalam DPT ataupun sebaliknya, nah ini gimana prosesnya Bu? Pasca DPT sudah ditetapkan, Iya, sudah tetapi ditetapkan. ada Kriterianya belum memenuhi gitu Bu? Iya, jadi karena sekali lagi data ini bersifat dinamis. Betul. KPU tidak bisa menahan Dinas Dukcapil untuk tidak menerbitkan EKTP hingga hari H. Artinya kemungkinan terjadi pasca DPT ditetapkan, orang yang baru masuk ke Kabupaten Bengkulu Tengah dan baru memiliki EKTP Bengkulu Tengah itu pasti terjadi. Baik. Pertanyaannya, apakah mereka bisa menyalurkan hak suaranya nanti ketika hari H? Untuk pemilih yang baru memiliki EKTP Kabupaten Bengkulu Tengah, artinya otomatis dia sudah bisa memiliki hak pilih. Memang dia tidak terdata di DPT, artinya DPT ini adalah daftar pemilih tetap yang sudah kita tetapkan, yang memilih di jam 7 ya Pak Edi ya, hingga jam 12 siang. Nah, untuk pemilih yang sudah memiliki EKTP dan dia MS memenuhi syarat untuk memilih, Betul. jangan khawatir, tetap bisa menyalurkan hak suaranya nanti dari jam 12 hingga jam 1 siang. Oke. Dengan menggunakan EKTP, tetapi dengan catatan selama surat suara masih tersedia di TPS tersebut. Baik. Artinya ada 2,5% surat suara dari jumlah DPT per TPS yang memang dikhususkan untuk surat suara cadangan dan untuk pemilih yang menggunakan EKTP. Solusinya lagi seperti apa jika memang surat suara di TPS tersebut kurang, maka disarankan untuk memilih di TPS terdekat. Seperti itu. Artinya tidak ada kekhawatiran juga sesungguhnya jika memang ada pemilih baru yang masuk ke Bengkulu Tengah, dia sudah memenuhi syarat, sudah memiliki EKTP, tetap bisa menyalurkan suaranya. Seperti itu di alamat yang bersangkutan sesuai dengan EKTP-nya ya. Artinya sesuai dengan EKTP-nya, sesuai dengan desanya, dan di TPS terdekat yang memenuhi alamat domisilinya, seperti itu. Baik, dan tentunya tadi ketika suratnya masih tersedia, Ibu, surat suaranya masih tersedia di TPS tersebut. Tetapi alhamdulillah untuk Bengkulu Tengah sejauh ini tidak pernah ya Pak Edi ya, belum ada kekurangan surat suara. Belum ada kejadiannya ya, kekurangan seperti itu ya. Baik, menarik sekali. Nah, dan juga hal tersebut ketika KPU menangani hal ini juga itu rekomendasi dari Bawaslu bukan Bu? Untuk menangani hal ini tadi, atau mungkin jadi diawasi. Ya diawasi maksudnya, diawasi. Bahasanya jadi ketika hari H itu di TPS itu kita ada petugas KPPS 7 orang dan ada pengawas TPS. Pengawas TPS ini yang mengawasi setiap proses pemungutan suara ketika hari H. Ini juga masuk dalam ranah pengawasan pengawas TPS di jajaran Bawaslu ke bawah. Artinya ketika ada pemilih yang menggunakan EKTP, mereka memastikan bahwa ini memang pemilih
orangnya yang datang. Betul. Jadi dicocokkan antara EKTP dengan orang yang datang, dan mereka juga memastikan memang ini yang berdomisili di wilayah desa tersebut, seperti itu. Baik. Masuk dalam proses jajaran pengawasan Bawaslu juga. Seluruh proses sesungguhnya. Seluruh Iya, proses. Oke. seperti Jadi itu. itu ya sahabat Bawaslu. Jadi penting sekali nih untuk kita pahami bersama bahwasanya meskipun sudah terdaftar di DPT, walaupun belum memenuhi syarat ya Bu ya, tetap bisa memilih dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Ibu Nora jelaskan jika tadi. memang sudah memenuhi Iya, syarat. jika Jadi memenuhi syarat. walaupun belum memenuhi syarat. Jadi Oke. ketika DPT ditetapkan, pasca DPT ditetapkan, ada pemilih yang baru Iya. memenuhi syarat, misalnya dia baru pindah ke Bengkulu Tengah. Betul. Asal penuhi syarat tadi Iya, Bu ya. asal Oke. memenuhi syarat, berusia 17 tahun dan sudah memiliki EKTP. Oke, nah itu ya sahabat Bawaslu. Jadi nggak sampai keliru ya tadi. Berarti kalau saya klarifikasi bahwasanya tentunya harus memenuhi syarat Iya. Bu ya, meskipun baru. Syarat terdata dalam Iya. DPT ini adalah 17 tahun. 17 tahun. Atau sudah menikah. Atau sudah Dibuktikan menikah. dengan surat SPT. Surat pertanggung Iya, jawab. surat pertanggungjawaban mutlak yang dikeluarkan di Dinas Dukcapil. Artinya dia Oke. jika belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah dan sudah ada surat pertanggungjawaban mutlak yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, maka bisa memilih. Tetap bisa memilih Iya, yang gitu kedua ya. sudah berusia 17 tahun dan 17 dibuktikan tahun. dengan EKTP. EKTP tadi. Iya. Nah, jadi intinya sahabat Bawaslu harus tetap berusaha untuk memenuhi syarat tadi Iya. jikalau ingin menggunakan hak pilihnya di pemilu ataupun pilkada yang akan datang, Iya. seperti itu. Dan mungkin saya langsung ingin bertanya kepada Ibu Nora lagi nih terkait dengan informasi ataupun mungkin pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Nah, misalnya ini Bu, setelah terbentuknya DPT menjelang hari H, misalnya ada DPT yang meninggal dunia. Ya. Nah, itu dalam kasus ini langkah apa yang akan diambil oleh KPU dan Bawaslu nih Pak Edi ya, untuk memastikan pemilih tersebut tidak disalahgunakan hak pilihnya? Ya, artinya jika DPT ditetapkan dan pasca DPT ditetapkan ada yang meninggal, Ada yang meninggal dunia, maka otomatis sesungguhnya dia TMS. Oh, Tetapi tidak bisa lagi dihapus dari daftar DPT yang sudah ditetapkan. baik. Nah, nanti salinan DPT yang sudah ditetapkan per TPS ini kan akan ditempel nanti teknisnya ketika hari H di setiap TPS. Nah, untuk pemilih yang sudah meninggal dunia maka akan ditandai khusus di daftar pemilih yang ditempel ini oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Baik. Terkait proses pengawasannya seperti apa, jajaran kami pun akan memberikan data ini dan diketahui memang biasanya dengan kawan-kawan pengawas tingkat desa dan khususnya nanti ketika hari H diketahui oleh pengawas TPS. Baik. Nah, untuk apa dalam proses pengawasan, maka kawan-kawan pengawas TPS memastikan data yang sudah TMS tadi Betul. tidak memenuhi syarat ini tidak lagi disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Artinya itu KPU memberi tanda merah biasanya ya Pak Edi ya Baik. di data DPT yang ditempelkan di setiap TPS nanti teknisnya ketika hari H. Tetapi tidak bisa lagi dicoret Dicoret data seperti tersebut itu. karena DPT sudah ditetapkan. Baik. Catatannya ini menjadi poin penting pengawasan kawan-kawan Bawaslu dan jajarannya ke bawah. Oke, berarti memang itu juga butuh pengawasan yang itu ya Pak ya? Iya. Nah, itu bagaimana itu Pak tanggapan dari Pak Edi terkait hal ini jikalau ada yang meninggal dunia nih menjelang hari H seperti itu? Oke, siap. Jadi begini ya, DPT ini daftar pemilih tetap yang sudah diplenokan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah itu untuk dalam proses sebuah pemilihan atau pemilu. Baik. Nah, kita tidak bisa mencegah ajalnya seseorang. Betul. Ya, Nggak sehingga bisa. seperti saudara katakan tadi kan. Ha. Hari H misalnya tanggal 14, di tanggal 12 atau tanggal 10 atau beberapa hari sebelumnya ada warga yang meninggal yang sudah terdaftar dalam DPT, otomatis dia MS kan sebelum Betul. MS, Ha. sehingga dia TMS kan, Iya. tidak Betul. masalah yang sudah meninggal, ya kan. Nah, DPT tersebut itu akan menjadi fokus pengawasan kita, Baik. akan menjadi fokus pengawasan kita di jajaran kita tingkat ad hoc di bawah, ya, terutama yang bersangkutan langsung di TPS yang bersangkutan. Karena kita jajaran kita nanti ada yang namanya pengawas TPS. Pengawas TPS itu ada di TPS lokasi tempat yang bersangkutan berdomisili. Jadi pengawas TPS kita itu diusahakan adalah memang benar-benar warga yang terdaftar dalam DPT dan berdomisili dan terdaftar di TPS tersebut. Baik. Nah, jadi mereka paham ada warganya meninggal kan. Betul. Jadi menjadi fokus pengawasan kita agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berhak pada Baik. saat hari H. Karena dia warga di sana secara langsung, berarti dia akan paham siapa yang meninggal dan paham Betul. wajahnya. Betul. Jadi kalau digunakan orang, Ah. misalnya saja terlanjur oleh dari petugas KPPS terlanjur memanggil si A yang sudah meninggal tadi, ada yang mau datang, kan pengawas TPS kita paham, oh ini bukan orangnya. Ya, Betul.
mungkin bukan dipanggil, tetapi ada yang mengaku mau Ya, memanfaatkan, ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mau Betul. memanfaatkan yang sudah meninggal tadi menggunakan Hak pilihnya. Nah, itulah guna pengawas TPS kita. Itu menjadi fokus pengawasan kita. Karena itu sebelum hari H kami akan meminta dari jajaran kami untuk melaporkan ke kami setiap warga-warganya meninggal, ataupun ada juga kita bisa mencegah. Ada yang mau tidak mau dia harus pindah, dia mau pindah katanya, dan dikeluarkan oleh dinas dukcapil keterangan dia pindah. Tidak menutup kemungkinan itu. Meskipun DPT sudah ditetapkan Dia tadi. sudah pindah kan, ya otomatis di situ juga fokus pengawasan kita dalam Baik. artian apa? Setiap data yang dilaporkan sebelum hari H ke kami dianggap TMS, padahal sudah terdaftar MPS sebelumnya DPT, akan jadi fokus pengawasan kita agar tidak disalahgunakan. Jadi warga tidak dari peserta pemilu, partai politik tidak usah khawatir soal itu, karena Baik. apa? Kita akan sangat fokus, kita akan minta data-datanya dari jajaran kita agar data-data yang TMS yang sebelum TMS menjadi TMS agar menjadi benar-benar menjadi fokus pengawasan untuk tidak disalahgunakan oleh Baik. pengawas TPS kita tingkat bawah. Dan juga kita pada saat RH juga akan turun serta juga akan memonitor setiap kegiatan yang terutama yang ada di daerah rawan, yang terutama di daerah yang ada yang MS ya, kemudian menjadi TMS tadi menjadi fokus kita. Baik, nah jadi itu ya sahabat Bawaslu, informasi yang disampaikan oleh Bu Nora dan juga Pak Edi tadi, bahwasanya jikalau ada saudaranya barangkali yang mungkin meninggal dunia menjelang hari H, jangan takut hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya Pak ya. Apalagi nanti juga ada yang khawatir dari teman-teman partai politik atau mungkin yang mencalonkan diri, khawatir nih nanti orang menggunakan hak pilih tersebut. Nah jangan sampai khawatir, karena mengapa? Tentunya tim dari Bawaslu akan selalu mengawasi di lapangan, bahkan sampai tadi di tim desa pun nanti dikhususkan ada pengawas TPS-nya yang tentu tahu nih wajah-wajahnya seperti itu. Dan juga tadi teman-teman di KPU juga akan memberikan data-data dan juga informasi tadi diwarnai merah ya Ibu ya, Iya, terkait dengan ditandai ya yang sudah meninggal dunia dengan TMS ya Bu ya, tidak memenuhi syarat. Baik. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi sahabat Bawaslu ini terkait dengan mungkin lebih ke personal nih. Nah, mungkin ke Ibu Nora terlebih dahulu. Ini Ibu Nora selaku komisioner KPU Bengkulu Tengah ini tentu juga sebagai seorang ibu gitu ya, sudah berkeluarga. Ini kalau boleh sedikit diinformasikan atau dijelaskan gimana nih cara Bu Nora untuk bagi waktunya gitu kan. Sudah tahu tadi penjelasannya, tugasnya banyak nih Bu di KPU. Terus gimana cara bagi waktu untuk keluarga dan juga untuk pekerjaannya? Ya, artinya ketika memutuskan untuk menjadi penyelenggara pemilu, maka integritas harus dikedepankan. Keseimbangan itu sesungguhnya bersifat dinamis. Baik. Artinya bagaimana saya dan suami dan anak-anak memiliki pemahaman mengenai komitmen pekerjaan saya dari awal seperti itu. Baik. Kalau proses membagi waktu, ketika tidak ada tahapan, sesungguhnya tidak begitu tidak begitu krusial. Betul. Jadi saya memang menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi seluruh tugas dijalankan, Baik. bagaimana tugas rumah tangga itu dijalankan. Tetapi ketika tahapan membagi waktu itu ya ketika memang ini harus fokus di pekerjaan penyelenggara pemilu, maka saya akan lebih mengutamakan pekerjaan. Harus total ya Bu ya? Totalitas. Dan permasalahan ini keluarga seperti tadi, ketika memang sudah ada komitmen bersama, pemahaman yang diberikan kepada suami dan anak-anak, alhamdulillah sejauh ini mereka paham pekerjaan Baik. saya seperti apa, anak-anak juga paham pekerjaan ibunya seperti apa. Baik. Jadi selama ini tidak ada masalah dalam Tidak proses pembagian waktu, dalam proses pembagian peran sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai penyelenggara pemilu. Artinya, dan itu yang juga saya tanamkan kepada penyelenggara ad hoc terkhususnya perempuan ya. Oke. Artinya tidak ada perbedaan di sini antara laki-laki dan perempuan. Jika betul. memang ibu-ibu bersedia menjadi penyelenggara pemilu, PPK dan PPS, dan KPPS-nya tidak mau tahu, tidak ada pembedaan antara pekerjaan. Betul. Itu yang saya tekankan. Jadi dalam proses pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu itu harus totalitas. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan totalitas penuhnya, full time ketika tahapan. Betul. Jadi ya harus ada komitmen yang kuat sebenarnya. Betul. Jadi kalau tidak ada dorongan dari keluarga, tidak ada komitmen dari keluarga, saya tidak bisa menjalankan ini juga. Alhamdulillah, Baik. karena ada komitmen, support dari keluarga dan anak-anak, maka sampai sejauh ini alhamdulillah bisa dijalankan dan
lakukan dengan baik ya Pak Edi. Dengan baik tentunya, baik. Nah, jadi itu ya. Jadi itu ya sahabat Bawaslu. Jadi ini juga bisa kita contoh nih manajemen waktu atau mungkin manajemen skala prioritas yang dilakukan oleh Ibu Nora ini bisa kita contoh juga ya Bu ya. Jadi kalau memang pada saat tahapan pemilihan itu memang benar-benar totalitas untuk pekerjaan tadi, tetapi di sisi lain tidak melupakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri. Nah, ini jadi contoh nih bagi teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana, terutama bagi kaum perempuan tentunya untuk terus semangat beraktivitas dalam pekerjaannya. Baik, menarik sekali. Nah, kalau Pak Edi gimana nih? Nah, ini kan kalau sebagai kepala rumah tangga gitu ya, ini selain sibuk di Bawaslu, sibuk ngapain aja nih Pak? Iya, terima kasih ya. Jadi gini ya, di KPU dan di Bawaslu sama-sama lembaga penyelenggara pemilu, tetapi beda tugas dan tupoksinya ya. Beban kerjanya juga beda ya. Seperti Bu Nora sampaikan tadi, dia bisa membagi waktu ya, karena dia juga punya batasan-batasan sebagai seorang perempuan, dan juga ada juga batas-batas keterkaitan pemilu. Nah, untuk pengawasan sendiri ya, beda dengan KPU. KPU mungkin contoh saja seperti ini, mendekati hari A, kita akan melakukan pengawasan di hari tenang. Mungkin KPU tidak ada kegiatan, tetapi Bawaslu justru hebat-hebatnya nanti bisa tidak pulang sampai subuh ya. Kita melakukan pengawasannya sampai ada salah menyalahgunakan masa tenang menjadi masa kampanye terselubung. Baik. Ya, nah, seharusnya, dan juga kami sudah menyadari, saya sudah menyadari sebelum menjadi pengawas pemilu, menjadi badan anggota dari Bawaslu, sudah menyadari bagaimana nanti beban yang akan disampaikan ke kita. Nah, kita harus sudah paham. Jadi kebetulan saya juga memang tidak ada kegiatan lain. Saya fokus di pengawasan karena memang pengawasan tidak bisa dianggap dengan kerja sampingan. Baik. Karena benar-benar harus fokus, karena apabila pengawasan kita tidak maksimal, ya kita dianggap tidak bersih dalam tidak beres dalam melaksanakan sebuah amanat yang sudah dipercayakan kepada kita. Betul. Jadi kita benar-benar fokus ke sini, membebaskan kerja dari pekerjaan yang lain, karena kita sudah berjanji bekerja penuh waktu. Baik. Karena pengawasan pemilihan ini ya, seperti misalnya begini, setelah dilakukan sebuah pendaftaran partai politik sampai jam 24 ya, jam 24 harus standby ya Pak ya? Kami standby di kantor KPU misalnya, menunggu mereka selesai jam 4. Mereka mungkin bisa pulang. Kami dari pengawasan akan pulang ke kantor, belum pulang ke rumah nih. Belum pulang ke rumah. Kalau ke kantor kita akan membuat laporan nih. Laporan tersebut ada tidak indikasi temuan pelanggaran. Baik. Ya, kemudian kita buat laporannya ya. Kita buat lapornya, kita buat form A-nya untuk pelajari ada tidak indikasi pengawasan, baru kita anggap ini temuan ataupun ada indikasi pelanggaran yang harus kita tindak lanjuti sebagai sebuah temuan pengawasan. Jadi menurut saya intinya bahwa saya masuk sini memang sudah benar-benar siap menjadi seorang pengawas pemilu tanpa ada embel-embel dengan pekerjaan yang lain. Ya. Baik. Alhamdulillah juga dari orang rumah, support orang rumah juga, saya juga karena dia sudah mensupport untuk prosesnya, pasti dia sudah tahu konsekuensinya ya Pak ya. Konsekuensinya pada saat hal yang harus dikesampingkan urusan keluarga terutama seni ya. Tapi seperti kata Bu Nora tadi kan, kadang ada juga waktunya longgar, bisa juga kita bisa berkomunikasi dengan keluarga. Tetapi alhamdulillah juga anak-anak saya kan sudah dewasa semua Pak. Baik. Sudah ada yang sudah tamat dan yang masih kuliah, dan juga ada masih yang SD, tapi mereka sudah paham lah. Sudah paham kan? Gitu ya. Jadi bukan yang harus diajak lagi untuk bercanda, jadi harus menunggu kalau aja pulang belum pulang kita tidak lagi. Jadi saya benar-benar bisa fokus di sini. Baik. Berarti memang dari awal sudah memikirkan konsekuensinya, komitmennya dari awal ya Pak ya. Jadi itu nih sahabat Bawaslu. Jadi kita harus mendukung tentunya peran dan juga kinerja daripada teman-teman KPU dan juga Bawaslu tentunya agar bisa menyelenggarakan pemilu yang tentunya berintegritas, agar nanti lebih terciptanya tentunya demokrasi yang lebih baik terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Dan itu tadi bisa kita lihat dan dengar nih sahabat Bawaslu bahwasanya memang pekerjaannya ada masa-masa yang sangat sibuk, bahkan sampai nggak pulang ya Pak ya, sampai nggak pulang baik di KPU maupun di Bawaslu. Jadi ini perlu kita dukung bersama, jangan sampai nanti ketika teman-teman datang ke rumah meminta data, hendaklah kita memberikan data dengan sebenar-benarnya dan juga dengan semudah mungkin, jangan sampai dipersulit atau apa, karena data tersebut tidak akan bocor atau tidak akan disalahgunakan ya. Baik, itu sedikit
tentang latar belakang nih dua narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya untuk ke Ibu Nora nih, setelah lama bekerja nih, terutama untuk komisioner di KPU, kendala apa sih Bu yang Ibu temukan selama bekerja, terutama dalam proses pemutakhiran data lah? Kalau terkait kendala, sesungguhnya jika kita memahami proses pemutahiran data pemilih yang sesungguhnya kendala-kendalanya bisa kita antisipasi. Baik. Ya, bisa kita antisipasi. Di beberapa daerah mungkin ada kendala ketika pada saat coklit ada warga yang antipati. Oke. Tapi sekali lagi itu tergantung, kendala ini tergantung bagaimana kita dari awal melakukan sosialisasi, bagaimana dari awal kita menerapkan kepada jajaran kita untuk bisa memberikan pemahaman publik. Betul. Publik, khususnya kalau kita kan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Alhamdulillah terkait kendala dalam proses coklit pun tidak ada kendala. Jadi warga malah mempertanyakan kenapa kami belum didata. Ya, kendala-kendala teknis terkait dengan keterbukaan informasi publik tadi. Betul. Karena sinergi yang baik, maka kami bisa sampaikan juga kepada Bawaslu. Mungkin di kabupaten lain akan ada kendala ketika proses permintaan data betul. dari Bawaslu kepada KPU. Betul. Ada yang menjadi benturan, betul. Tapi kan memang tidak ada sepemahaman mengenai informasi perlindungan data pilih. Nah, kami dari awal memang sudah menyampaikan kepada Bawaslu bahwa akses untuk data pemilih DPT yang ditetapkan ini kami akan sampaikan selama itu berita. Ya. Jadi jika memang dipahami, sesungguhnya kendala-kendala ini bisa kita antisipasi dengan baik. Alhamdulillah untuk di Bengkulu Tengah, selama proses saya menjalani pekerjaan sebagai komisi komisioner KPU Bengkulu Tengah di divisi penyiaran data informasi, saya tidak menemukan kendala yang krusial. Yang kedua juga di Dinas Dukcapil kita sangat support. Di kabupaten lain mungkin ada. Bagaimana Dinas Dukcapil tidak memberikan akses untuk melakukan sanding data. Sanding, ya, bukan memberikan data. Nah, di Bengkulu Tengah, alhamdulillah Dinas Dukcapilnya sebagai stakeholder dalam proses pemutahiran data pemilih memberi akses ini kami untuk melakukan sanding data pemilih. Artinya saya pribadi sesungguhnya sebagai divisi data tidak merasakan seperti itu kendala-kendala yang berat. Di tim kita, kolektif kolegialnya pun alhamdulillah support kawan-kawan komisioner divisi lain pun luar biasa, karena sekali lagi kendala itu bisa kita hadapi jika memang kita hadapi bersama-sama. Komunikasi yang baik antara internal kami KPU dan komunikasi dan sinergi yang baik antara KPU Bawaslu ini bisa menjadi satu solusi untuk menghadapi kendala-kendala yang biasanya terjadi dalam proses pemutahiran data pemilih. Nah jadi itu ya sahabat Bawaslu, jadi memang kendala yang tidak begitu krusial atau tidak begitu berarti tentunya didukung dengan peran Bawaslu atau Dukcapil juga yang terus mendukung ya program-program yang dilakukan oleh teman-teman di KPU tadi. Jadi ini juga bisa jadi contoh nih bagi KPU dimanapun ataupun Bawaslu di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu bisa nih mencontohkan Bawaslu dan juga KPU di Bengkulu Tengah ini bagaimana koordinasi dan sinergitas mereka dalam membangun sinergitas yang baik sehingga terciptalah tentunya kegiatan atau penyelenggaraan pemilu yang lancar seperti yang sudah kita lihat beberapa waktu lalu. Kita harapkan juga untuk pemilu yang akan datang juga bisa lancar terus dan juga bisa berjalan dengan baik tentunya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Nora, harapan Ibu nih selaku komisioner KPU Bengkulu Tengah ini apa harapan kedepannya tentunya terutama bagi pemilu tahun 2024 mendatang? Harapan saya menjelang pemilu 2024 ini KPU bisa sukseskan pemilu 2024 dan harapan kami semakin bisa juga membangun sinergi yang baik antara KPU, Bawaslu dan stakeholder terkait di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Artinya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tidak bisa melaksanakan dan mewujudkan pemilu yang baik jika tanpa support dari kawan-kawan Bawaslu. Antara KPU dan Bawaslu ini adalah sama-sama penyelenggara pemilu. Maka harapan saya sinergisitas kami di pemilu 2024 ini semakin terjalin dengan baik. Komunikasi kami semakin terjadi dengan baik. Artinya nanti kami sama-sama bisa menghasilkan
menghasilkan pemilu yang terbaik terkhusus di Kabupaten Bengkulu Tengah ini, amin ya. Jadi itu nih sahabat Bawaslu, harapan tentunya dari Ibu Nora selaku Komisioner KPU Kabupaten Bengkulu Tengah ini, kita doakan lancar tentunya kegiatan ataupun program direncanakan oleh KPU di Bengkulu Tengah ini. Untuk Pak Edi, mungkin juga pertanyaan terakhir nih, apa harapan Pak Edi nih selaku anggota di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah ini, terutama juga untuk Bawaslu sendiri dan juga untuk penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Silakan Pak Edi. Terima kasih ya. Jadi begini, untuk harapan saya ke depannya ini kepada pihak KPU agar tetap bisa terjalin seperti saat-saatnya sudah kita lewati, bersinergitas untuk melakukan sebuah koordinasi yang selalu terjalin, terutama untuk suatu pokok permasalahan yang kira-kira harus kita sama-sama pecahkan secara bersama untuk mengatasi kejadian-kejadian dalam tahapan-tahapan yang akan kita temui ke depannya. Kemudian kami juga berharap kepada masyarakat secara umum ya, karena jajaran kami dari pengawasan pemilihan itu sendiri kalau mau jujur ya, kalau harus kami kerja semua ya saya rasa tidak akan tercapai ya. Karena apa? Jajaran ad hoc kami sedikit, jadi jajaran ad hoc terbawah saja kita hanya 1 orang pengawas pemilu desa, dan mereka sendiri ada 3 BPS. 3 ya. Dalam melaksanakan sebuah pemutakhiran terpilih saja mereka harus saling membagi waktu dulu. Karena apa? Tidak mungkin nanti pengawas TPS kita 1 orang sedangkan mereka 3 TPS untuk melakukan coklit bersama-sama untuk pemasaran data. Yang kita harus menjadi Power Rangers dulu atau berubah dulu ya. Jadi mereka harus bisa bersama menentukan waktu bersama-sama, itu salah satu bentuk sinergisitasnya mereka ya. Nah itu harapan kita ke depannya sama-sama. Nah dalam hal ini saya maksud apa? Karena adanya kendala-kendala yang kami hadapi dari jajaran kami, kendala dengan kurangnya jajaran kami, saya berharap masyarakat secara umum bisa aktif bekerja sama dengan kami, sama-sama masukan pengawasan sesuai dengan tagline kita Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu dan bersama Bawaslu tingkatkan keadilan pemilu. Nah kami sendiri juga dari Bawaslu ini merupakan program nasional juga, kemarin sudah melakukan semacam program SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, yang mereka kami ambil dari orang-orang dari masyarakat bawah. Dalam ini maksudnya masyarakat yang belum pernah berkecimpung di bidang penyelenggaraan pemilihan maupun pemilihan umum, yang mereka kita ambil mungkin dari perwakilan dari ada kemarin seperti dari Persatuan Vespa atau segala macam bentuknya. Nah mereka menjadi orang yang bisa menjadi ujung tombak kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, untuk memberikan mindset tentang apa itu pemilihan dan pengawasan supaya bisa kerjasama. Karena kalau mengandalkan kami semuanya, saya rasa tidak akan bisa kami mengcover semua semua tindak tanduk dari peserta pemilihan. Nanti akan banyak dari calon-calon legislatif kita di kabupaten. Jadi kami harap benar nanti masyarakat penaktifnya paling tidak memberikan informasi ke kami terhadap adanya kegiatan-kegiatan dari yang ada di bawah yang bisa menjadi sebagai informasi awal nanti bagi kami untuk kami lakukan pengawasan berikutnya atau kami jadikan titik temuan berikutnya. Jadi harapan saya ke depannya tolong kerjasamanya dari masyarakat secara umum untuk sama-sama mengawasi. Ya bisa agar tujuannya bisa tercapainya sebuah pemilu yang demokratis dan berintegritas terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah. Baik, nah itu ya sahabat Bawaslu, jadi harapan dari Bu Nora dan juga Pak Edi tadi disampaikan dari Bawaslu sendiri tentunya mengharapkan kerjasama yang baik tentunya dari Bawaslu dan juga teman-teman masyarakat luas. Jikalau ada temuan-temuan tentunya mengandung pelanggaran, hendaknya bisa untuk menyampaikan kepada Bawaslu, karena memang tentu mereka tentunya teman-teman di Bawaslu juga terbatas ya Pak ya, tadi dijelaskan. Karena memang sedikit tadi harapannya kita adalah masyarakat semuanya, warga terutama di Bengkulu Tengah ini bisa berkoordinasi dengan baik, bekerja sama untuk membangun penyelenggaraan pemilu yang bersih tentunya Pak ya, yang baik tentunya untuk tahun 2024 mendatang. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Edi tentunya sudah memberikan informasi dan data dan juga wawasan yang luar biasa terkait dengan Bawaslu dan juga penyelenggaraan pemilu. Juga Ibu Nora, terima kasih banyak Ibu sudah hadir, sudah memberikan informasi menarik juga tentunya
tentunya dalam ranah KPU dan juga tadi pengalaman-pengalaman luar biasa, dan juga bisa kita contohkan bagaimana Ibu Nora ini bisa memanage waktunya dengan baik sehingga bisa menjadi seorang komisioner KPU Bengkulu Tengah ini dengan baik pula. Dan kita doakan semoga teman-teman di Bawaslu dan juga KPU bisa lancar dalam melaksanakan kegiatannya dan juga menyelenggarakan pemilu tahun 2024 mendatang. Dan tentunya kami juga terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada karena sudah membersamai kami kurang lebih sekitar 1 jam ini. Dan terima kasih, semoga dari apa yang kami perbincangkan dari obrolan ini tentunya juga bisa bermanfaat dan memberikan wawasan serta informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, dan sebelum saya tutup nih ada sedikit quote nih Pak Edin juga Bu Nora. Jadi bagi sahabat Bawaslu dimanapun berada, tentunya kita harus bersama-sama untuk berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang. Karena mengapa? Pemilu tidak hanya mengingatkan kita tentang hak, tapi juga tanggung jawab kewarganegaraan kita dalam berdemokrasi. Jadi jangan sampai tidak digunakan hak pilihnya, gunakan hak pilihnya sebaik mungkin agar tercipta demokrasi dan juga penyelenggaraan pemilu yang baik untuk tahun 2024. Mungkin demikian podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa saksikan terus tentunya podcast Ngopi Bebas, Ngobrol Pintar bersama Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya Sandra Hidayat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam awas.